Selamat pagi Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Nah, sebelum kita beranjak ke pelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu minta dari kalian untuk pimpin kita dalam doa ya. Karena mungkin dalam situasi pandemi saat ini, jadi biar Ibu sendiri saja yang pimpin kita dalam doa ya. Oke, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena atas rahmat, berkat dan cinta-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami hari ini dengan baik. Kiranya dengan rahmat dan cinta-Mu ya Tuhan, bimbinglah kami dan lindungilah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami selanjutnya dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Biar kita jelita. Hadir Ibu. Meminta iman. Hadir Ibu. Oke, berarti hari ini kalian hadir semua ya. Iya Ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang elemen pasif rangkaian listrik. Iya Ibu. Elemen rangkaian pasif listrik. Nah, pada materi hari ini kan kita tentang elemen pasif rangkaian listrik. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang sebut elemen rangkaian pasif listrik. Belum Ibu. Oke, nah karena kalian belum pernah dengar dan juga belum pernah dengar, otomatis belum mengerti ya, dan belum tahu apa itu elemen rangkaian listrik. Nah hari ini kita akan membahas tentang ini ya, yang belum kalian mengerti. Jadi elemen rangkaian pasif listrik itu ada tiga. Itu yang pertama itu adalah resistor, yang dilambang dengan R, dan yang kedua adalah induktor yang dilambang dengan L, yang bersifat induktif, dan yang ketiga adalah kapasitor yang dilambang dengan C, yang bersifat kapasif. Nah, kira-kira dari ketiga ini mungkin ada bayangan atau apa dari ketiga ini? Ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Ada bayangan atau tidak? Tidak ada Ibu. Nah, resistor di sini yang dilambang dengan R ini yang bersifat resistif. Beban resistif adalah suatu beban yang dapat menyerapkan seluruh daya yang disulati oleh sumber. Nah, beban resistif ini menggambarkan perbandingan antara tegangan dengan arus. Misalnya ini, nah ini dan juga di sini. Nah, di sini ini misalnya menggambarkan ini antara tegangan dengan arus ya, berarti di sini elektron. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, berarti secara profesionalnya perbandingan dinyatakan sebagai resistansi, di mana resistor ini adalah suatu komponen elektronika yang digunakan untuk
membatasi atau menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Misalnya rangkaian ini kan rangkaiannya misalnya ini baterai dan ini juga baterai. Nah, ini kutub negatifnya, kutub positifnya, dan ini kutub negatifnya. Berarti sesuai yang dijelaskan bahwa suatu komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi dan menghambat arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, dia di sini dia menghambat pada misalnya ini kan satu paralel. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada saat kalian melakukan praktikumnya ya. Ya Ibu. Nah, semakin besar nilai resistansinya sebuah resistor yang dipasang, semakin kecil juga arus yang mengalir. Perbandingannya itu misalnya nilai resistansinya itu besar, maka arus listrik yang mengalirnya itu tuh lebih kecil ya. Nah, contoh dari beban resisten ini adalah pemanas listrik dan penerangan dengan lampu-lampu pijar yang kayak arus listrik apa itu nanti pada saat kalian praktikum baru kalian mengerti, dan contohnya itu seperti yang Ibu sebutkan. Nah, contohnya itu resistor dalam rangkaian seri. Nah, seri resistor yang dirangkai seri, nilai resistansinya itu merupakan jumlah dari seluruh resistor yang dirangkai. Nah, Rs itu sama dengan maka Rs sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Itu yang dikatakan dari resistor dalam rangkaian seri resistor. Nah, yang kedua itu resistor dalam rangkaian paralel. Nah, resistor yang dirangkai dalam paralel, nah ketika nilai resistannya semakin kecil akan semakin kecil tergantung dari hasil perbandingan dari nilai masing-masing. Nah, untuk yang kedua itu tadi tentang induktor yang dilambang dengan L yang bersifat dengan induktif. Nah, yang pertama itu beban induktif. Beban induktif di sini itu adalah suatu beban yang mengandung kumpulan kawat yang dililitkan pada sebuah inti. Biasanya itu tuh besi. Nah, contohnya itu tuh dari beban induktif adalah induktor, motor listrik, dan juga transformator. Nah, beban ini menyerap daya aktif dan daya reaktif yang pembentukan medan magnetnya. Nah, perbandingan antara tegangan dengan arus pada beban induktif dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan R, di mana F di sini itu adalah sebagai tegangan, dan L-nya itu adalah induktasi. Nah, di sini juga ada rumus dI per dt. dI per dt ini adalah perubahan arus terhadap waktu. Nah, yang kedua itu adalah induktansi. Nah, induktansi, jika suatu induktor dialiri arus yang berubah-ubah, maka medan magnet pada induktor pun akan berubah-ubah. Nah, perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya induktasi diri dan arahnya berlawanan dengan arus yang diberikan. Jadi, induktansi itu adalah efek dari medan magnet yang berbentuk di sekitar konduktor pembawa arus dan bersifat menahan perubahan arus. Dan yang ketiga adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, indikator rangkaian seri adalah bila kedua ujung induktor disambung dengan ujung induktor yang lainnya. Misalnya ujung induktor yang ini dengan induktor yang ini, dia akan sambung antara induktor yang ini dengan induktor yang ini. Sehingga merupakan suatu deretan, dan bila diberikan tegangan, maka ada arus cabang untuk menghitung induktansi total. Rangkaian seri
dinyatakan dengan rumus. Nah, untuk mencari rangkaian seri itu kalian bisa menggunakan rumus. Kalau yang kedua tadi itu induktor tadi kan dia punya rumusnya tadi itu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan untuk rangkaian seri ini kalian bisa, kalau misalnya soalnya itu tuh mencari tentang rangkaian seri itu, kalian bisa menggunakan rumus LT sama dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Nah, yang ketiga itu tentang kapasitator yang dilambang dengan C. Dia itu bersifat kapasitif. Nah, di kapasitator ini ada tiga jenis. Yang pertama itu adalah beban kapasitatif, yang kedua kapasitatif muatan, dan yang ketiga rangkaian seri dan paralel kapasitator kapasitansi. Nah, untuk beban kapasitif di sini adalah suatu beban yang memiliki rangkaian kapasitator. Nah, pada dasarnya kapasitator itu merupakan komponen penyimpanan muatan listrik yang dibentuk dari dua permukaan yang berhubungan tetapi dipisahkan oleh penyekat. Contohnya itu dari beban kapasitif dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya baterai handphone. Itu untuk contoh dari beban impulannya. Nah, untuk kapasitator yang tadi kan ada tiga toh. Nah, beban kapasitif, yang kedua itu adalah kapasitif muatan, dan yang ketiga itu adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari beban kapasitor itu tuh contohnya baterai HP ya. Ibu kira mungkin hampir semua kalian ini memiliki HP. Nah, baterai HP itu tuh baterai HP itu tuh contoh dari beban kapasitator. Kalau kalian bisa pegang HP, otomatis kalian tahu bahwa yang contoh dari beban kapasitator itu contohnya itu tuh baterai handphone ya. Sekarang untuk yang kapasitansi muatan. Nah, untuk kapasitansi muatan itu dia dilambangkan dengan Q ya. Nah, kapasitansi muatan itu diukur dengan satuan coulomb, dan kapasitor itu yang memperoleh muatan listrik akan mempunyai tegangan antar terminal sebesar volt atau V. Nah, kemampuan kapasitator dalam menyimpan muatan itu disebut dengan kapasitansi. Nah, berarti kapasitansi itu kan disebut dengan kapasitansi yang dilambang dengan C ya. Kapasitansi ini diukur berdasarkan besar muatan yang disimpan pada suatu kenaikan tegangan. Nah, di mana rumusnya itu tuh C sama dengan Q per V. Nah, C di sini adalah kapasitasi, dan Q di sini tadi adalah kapasitas adalah muatan, dan V di sini adalah tegangan. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitator itu dapat dihitung dengan rumus. Ketika kalian mau mencari rumus kapasitator itu, kalian bisa menggunakan rumus energi sama dengan 1/2 CV pangkat 2 Joule. Nah, untuk mencari kapasitator
hijau ya. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke. Nah, energi ini mampu berada dalam kapasitator selama beberapa waktu, bahkan setelah suplai rangkaian dimatikan. Maka harus berhati-hati jika kapasitatornya itu mempunyai tegangannya. Nah, untuk yang ketiga itu tadi adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel listrik di kapasitansi ini total dapat diubah dengan cara menghubungkan beberapa kapasitator serta jenis secara seri dan paralel sesuai dengan apanya bahwa rangkaian seri dan juga rangkaian paralel ya. Ya Ibu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya atau mungkin ada yang belum jelas. Sudah Ibu. Oke, karena kalian sudah mengerti, sekalipun kamu tipu ibu atau bagaimana, setidaknya kamu masih bisa mengerti dari apa yang ibu sudah jelaskan ya. Nah, untuk kalian lebih jelas, untuk kalian bisa lebih pahami itu, kalian pulang ke rumah, kalian bisa baca sendiri juga dari sumber-sumber lainnya selain dari ibu. Nah, untuk memperjelaskan lagi, untuk kalian bisa lebih pahami dan lebih ingat, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya ya, di mana di sini nanti kalian bisa melakukan praktikum sederhananya. Praktikum sederhana dari materi hari ini yang tadi elemen pasif rangkaian listrik. Nah, di sini ibu akan bagikan LKPD-nya. Ibu minta kalian untuk bagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang setelah ibu bagikan LKPD, kalian bisa melakukan praktikum sederhana sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD yang sudah ibu bagikan ke kalian ya. Ya Ibu. Baik, yang pertama alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan itu ada 2 buah baterai, ada kabel dan juga ada lampu. Nah, prosedur kerja yang pertama itu merangkai alat. Karena alatnya sudah ibu rangkaikan tadi, maka kalian hanya melakukan praktikumnya ya. Ibu sudah merangkaikan semuanya tadi, maka silahkan kalian buat. Karena kalian sudah merangkainya, maka kalian tinggal tekan saja di sini apakah lampunya ini bisa menyala atau tidak, apakah ada tegangan, ada arus listrik atau tidak ya. Nah, untuk membuktikan bahwa adanya arus, pada saat kalian melakukan ini, lampu ditandai dengan lampunya menyala ya. Maka karena lampunya menyala, itu berarti ada tegangan arus listrik ya. Bagaimana? Apakah pada saat kalian melakukan praktikum ada kendala atau ada yang belum kalian pahami? Sudah Ibu. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah membantu ibu, kalian bisa mengerjakannya ya. Ya. Nah, untuk itu dengan setelah selesai praktikum, berarti itu ditandai bahwa materi kita hari ini sudah sampai di sini saja dulu. Untuk materi berikutnya nanti ibu kalian bisa baik dilihat dari praktikum kalian tadi, maka ibu bisa menyimpulkan bahwa apa yang kalian praktikum tadi, karena memang lampunya sudah menyala, otomatis bahwa sesuai dengan materi yang sudah ibu berikan, bahwa di situ tadi bahwa ada arusnya, adanya arus listrik itu, maka ditandai dengan ada lampunya menyala.
berikan ke kalian. Kemudian nanti kalian bisa cari yang lain lagi tentang praktikum sederhana dari materi yang Ibu sudah kasih. Setidaknya kalian sudah pahami dari materinya sehingga kalian gampang untuk mencari praktikum sederhana dari elemen ini tadi ya, elemen pasif. Ya Ibu. Nah, karena kalian sudah mengerti tentang elemen pasif rangkaian listrik ini, maka berakhirlah sudah materi kita hari ini ya. Ya Nah, tugasnya nanti Ibu kasihkan ke ketua kelas saja, nanti dari ketua kelas baru sebarkan ke kalian. Oke, sampai di sini saja dulu materi kita hari ini. Nah, Ibu minta dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ya Ibu. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih untuk materi kita hari ini sampai di sini saja dulu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu.